untuk mendapatkan capital gain, yaitu mencari selisih ya sehubungan dengan penjualan saham nantinya kalau saham itu mau diperjualbelikan ya, baik di bursa efek kalau memang saham itu adalah saham untuk saham ini ya yang go public ya, atau tujuannya dijual dari B2B ya, atau dari bisnis ke bisnis. Misalnya saya sebagai PTA menjual saham yang saya miliki, yaitu saham BTS, saya jual ke PTB gitu misalnya. Ya, ini juga termasuk dari sisi tujuan daripada memiliki saham. Lalu yang kedua, kepemilikan saham tujuannya adalah untuk mendapatkan pembagian dividen. Ya, jadi kalau yang pertama tadi tentunya jangka waktunya mungkin pendek ya. Barangkali melihat dari sisi berapa harga saham nanti akan dilihat oleh perusahaan. Apabila dia melihat harganya menguntungkan, dilepas. Tapi kalau untuk mendapatkan dividen ini dalam posisi atau dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya, cukup panjang di sini maksudnya adalah saat kita menyatakan bahwa kita akan memiliki saham untuk mendapatkan dividen, tentunya paling tidak harus menunggu akhir tahun dulu ya, sampai mengetahui bahwa perusahaan sudah tutup buku, telah menghitung berapa jumlah labanya, dan harapannya tadi dia akan mendapatkan dividen di sana. Ini biasanya saham-saham yang seperti ini yang jarang diperjualbelikan ya. Memiliki saham untuk perusahaan yang blue chip misalnya gitu. Misalnya memiliki saham dari PT Astra International, dari PT yang bergerak dalam bidang misalnya kelapa sawit ya, dan sebagainya. Ya, ini biasanya seperti itu. Ya, atas kepemilikan saham. Nah, nanti tentunya pada saat investasi ini baik yang dijual belikan untuk mendapatkan capital gain ya ataupun yang nanti akan diharapkan dapat dividen, pasti ada aspek perpajakannya ya. Nah, ini yang harus kita ketahui ya, termasuk nanti dari sisi akuntansinya seperti apa. Oke, kita mulai aja ya berarti. Ya, ini sudah kita singgung kemarin ya, berkaitan dengan akuisisi ya, yang berkaitan dengan kepemilikan ya. Jadi dari apa yang menjadi kepemilikan saham ini tergantung prosentasenya ya. Ya, kalau kemarin sudah kita singgung, kita bagi tiga kelompok. Yang pertama adalah kurang dari 20% ya, atau 20 sampai dengan kurang dari 50% dan 50% ke atas. Ya. Nah, kalau kurang, kemarin sudah saya singgung juga, tidak ada pengaruh ya. Secara instrumen keuangan, nah nanti berkaitan aslinya kita menggunakan nilai wajar ya, atau measured cost. Sementara kalau untuk yang 20 sampai 50% ini punya pengaruh signifikan ya, atau kita sebut dengan perusahaan asosiasi, maka ini pakai metode ekuitas. Sementara kalau lebih dari 50, nah ini sudah dianggap sebagai punya alat kendali ya, atau mungkin bisa aja disebut bahwa kepemilikan ini sebagai anak perusahaan ya, karena sudah lebih dari 50%. Artinya kalau lebih dari 50% ini segala keputusan berkaitan dengan jalannya perusahaan itu sudah bisa dilakukan ya atau dipegang. Nanti di sini ada konsolidasi untuk itu ya, metode hubungan akuisisinya. Oke, kemudian PSAK-nya ya, ini sudah juga ditampilkan di materi kemarin ya. Ada pengaruh signifikan sama pengendalian. PSAK-nya masing-masing bisa dilihat ya, 50, 55, 60, 15, dan 22, 138. Oke, ini juga sudah kita tampilkan kemarin pada waktu materi merger akuisisi ya. Ini contoh daripada
bagaimana menentukan akuisisi saham ya. Dalam hal 3 kondisi tadi ya, sesuai dengan PSAK masing-masing. Oke, ini juga sudah kita tampilkan kemarin ya, berkaitan dengan jenis instrumen saham. Kalau kita lihat dari tujuannya tadi ya, diperdagangkan, tersedia untuk dijual. Ya, ini tadi memiliki pengaruh signifikan atau mengendalikan. Ya, nah pengendalian ini berarti berkaitan dengan ini ya, segala keputusan yang nantinya akan berpengaruh pada jalannya perusahaan. Ya, nah ini ada beberapa market value adjustment, ya. Lalu pelaporannya ada yang di income statement, ada yang di OC ya. Rasa tidak ada perbedaan signifikan antara itu, hanya masalahnya adalah kalau yang tersedia untuk dijual, yang dilaporkan di OC, nah ini hanya berkaitan dengan apabila belum laku dijual ya, nanti bisa disampaikan atau dilaporkan di OC ini. Oke, kemudian, nah ini berkaitan dengan aturan pajak ya dalam akuisisi saham. Oke, akuisisi saham ada yang outstanding share sama setoran modal, ya. Setoran modal itu bisa saja ya dalam hal ini kita nganggap adanya bukti atau kita ikut serta ya dalam hal memiliki ya, memberikan modal kepada perusahaan. Kalau outstanding share ini berarti kita hanya memiliki sesuai dengan jumlah saham yang ada atau yang beredar. Nah, nanti tadi saya katakan ini capital gain ya yang yang diharapkan tadi sudah saya singgung. Ini kalau ada jual beli ya. Nah ini ada setoran tunai, lalu ada in-bank juga. Ya, kalau setoran tunai bukan objek ya. Sementara kalau in-bank nanti bisa dilihat ya di pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPH. Coba ada yang pegang Undang-Undang PPH, bisa dibaca pasal 10 ayat 5. Silakan. Atau di sini ada? Nggak ada ya? Silakan. Ada yang membantu saya membaca pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPH. Izin membaca, Pak. Ya, silakan. Apabila terjadi pengalian harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf C atau harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalian sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. Oke, berarti kalau gitu Mas Dava bisa simpulkan apakah itu objek atau bukan? Nah, yang akan saya tanyakan itu, Pak. Nah, kalau menurut saya. Kira-kira kalau menurut Anda ada selisih nggak di sana? Karena kan kalau Anda lihat di pasal 4 ayat 3 ya ada juga disebutkan di sana bukan termasuk objek pajak berkaitan dengan setoran modal begitu. Kalau memang itu tidak ada selisih, kalau menurut saya ya, maka tidak bisa dinyatakan itu sebagai objek pajak. Tadi antara apa tadi, Mas Dava? Dari kalimat tadi, kalau Anda baca secara lengkap tadi, kalimatnya seperti apa? Nilai pengalian dengan nilai pasarnya, Pak. Ya, itu dia. Di situ disebutkan nilai pengalian nilai pasar sama atau bagaimana? Disebutkan. Di bunyi pasalnya itu. Kalau di bunyi pasalnya mungkin yang menjadi dasar itu Pak. Yang menjadi nilai pasar itu Pak, dasarnya Pak. Nilai pasar ya? Iya Pak, ada selisih nanti Pak. Ya, kalau ada selisih baru itu ya. Itu bisa digunakan sebagai objek. Kalau setoran tunai kan enggak, mungkin kita beli saham dengan harga 10.000, nilai sahamnya juga 10.000 gitu misalnya. Itu jelas bukan objek. Ya. Oke. Makasih Mas Dava. Makasih Pak. Ya. Oke ini ya. Kemudian berkaitan dengan pemotongan ya.
atau berkaitan dengan PPA output, ya, matriks pemotongan PPA penjualan saham perusahaan Indonesia ya. Untuk WPDN, ya, dia sebagai penjual, menjual kepada atau pembelinya adalah WPDN juga. Maka di sini penghasilan lain-lain ya, tadi yang sudah saya katakan, saya sebagai PTA menjual saham saya yang saya miliki, menjual saham yang saya miliki, bukan saham saya, menjual saham yang saya miliki dari PTB. Saya jual kepada PTC yang berada di Indonesia juga. Ya. Maka nanti pada saat seperti itu akan dihitung ya, berkaitan dengan penghasilannya yaitu disebut sama seperti menjual aset biasa ini, mendefinisikan antara apa? Harga jual atau harga pasar dengan harga perolehan. Ya. Kalau memang di sana harga perolehan yang kita dapatkan ya harga perolehan yang kita pakai sebagai dasar. Ini juga berlaku untuk penjualan kepada WP luar negeri. Ya, ini juga menggunakan harga yang sama, artinya kita menggunakan perlakuan yang sama untuk itu. Ya. Kemudian untuk WP luar negeri, kalau dia menjual kepada WP dalam negeri, ya, nah ini pemotongannya dilakukan oleh pembeli. Ya, sesuai dengan KMK 434 atau PMK 258. Masih ingat ini tarifnya berapa? Masih ingat waktu belajar PPA pasal 26? 20% dari penghasilan itu, Pak. Ya, 20% dari perkiraan PAN itu ya? Iya, Pak. Perkiraan PAN itu berapa? 25% dari harga 25%. jual. Oke, jadi kalau secara hitungan tarif efektifnya 5% ya berarti. Ya, nah ini yang memotong langsung ya WPDN yang bersangkutan. Tapi kalau WP luar negeri memiliki saham perusahaan yang ada di Indonesia, X Corporation memiliki saham PTB, lalu X ini menjual kepada Y Corporation saham PTB ini. Maka nanti di sini sama dengan perlakuan di KMK, tapi pemotongnya adalah yang memiliki yang memotong adalah penerbit saham. Ya, dalam hal ini siapa tadi? PTB ya. Dipotong perusahaan yang sahamnya dijual. Gitu. Oke ya, itu ya perlakuannya untuk apa? Pemotongan. Oke, sampai sini ada komentar? Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kasus menjual saham, jadi kan yang punya saham itu kayak tadi yang skenario Bapak, yang punya saham itu orang luar atas penyertaan di perusahaan dalam negeri kan, Pak. Nah, untuk metode yang yang nyetorin itu perusahaan dalam negerinya itu tuh untuk semua persentase ya Pak, kayak misal kalau di bawah 20% atau di atas 50% tuh metodenya sama ya Pak? Sama, hitungannya sama. Tergantung daripada berapa jumlah harga ataupun nilai saham yang dijual ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Ulan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Terkait setoran modal yang secara inbreng tadi Pak. Nah, itu secara aspek PPN, ya termasuk penyerahan yang terhutang PPN atau tidak ya Pak? Termasuk, ini penyerahan apa sekarang? Seumpama mesin gitu Pak, asetnya. Oh, kalau ya dalam hal dia store-nya itu bukan berupa uang, tapi berupa aktiva tetap ya. Atas penyerahannya kalau tukar-menukar kan aspek PP-nya tetap ada. Kalau dia memang PKP, maka dia harus apa? Ini perlakuannya sama dengan apa? Pasal 16D ya.
Lalu juga nanti dilihat di pasal 9 ayat 8 pada saat perolehannya, apakah pajak masukannya dapat dikelirkan apa tidak. Begitu. Ya, kalau dapat, karena digunakan untuk kegiatan usaha, maka waktu dia menyerahkan kembali, maka itu nanti bisa dianggap sebagai penyerahan BKP. Untuk itu. Begitu, Mas Dava? Siapa? Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, silakan. Oke, udah ada, lanjut ya. Oke, penjualan saham oleh WP luar negeri ya, ini di KMK 434. Jadi transaksi PT dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham WP luar negeri dan tidak berstatus sebagai emiten ya atau perusahaan publik, artinya bukan TBK ya. Pihak pemotong pajak tadi ya, penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WP luar negeri sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dipotong pajak oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh pasal 26. Dalam hal pembelinya WP luar negeri, yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah perseroan. Ya, tadi ya sudah kita singgung ini siapa pemotongnya ya. Kemudian tarif pajak tadi sudah kita sebut juga ya, ini menggunakan tarif efektif ya. Atau tarif yang ditentukan sehubungan dengan PPh pasal 26 sebesar 20% ya, nanti kita akan kalikan dengan perkiraan PA netonya yaitu sebesar berapa? 25%. Ya. Pak, kalau ternyata pihak luar negeri tadi punya P3B, Pak, negara asalnya, maka 20% bisa diganti ya. Bisa jadi 10% atau 5% ya. Ya, tapi untuk yang 25% tetap berlaku. Jadi kalau misalnya P3B-nya menyatakan 10%, maka kita dapatkan angka berapa? 2,5% ya berarti. Ya. Dan ini karena PPh pasal 26, maka ini juga bersifat final. Gitu. Oke, kewajiban pemotongan di KMK 434 tadi pembeli WP dalam negeri di PP 26 atas transaksi pengalihan saham PT ABC dari CD Ltd ke PT XIZ dipotong oleh PT XIZ dengan menggunakan tarif efektif 5% dari harga jual. Tadi sudah jelas ya itu ya. Sementara kalau pembelinya WP luar negeri, PP 26 atas transaksi pengalihan saham PT ABC dari FG Ltd ke HIJ Ltd distorkan oleh PT ABC ya dengan menggunakan tarif efektif 5%. Itu aja bedanya. Bahasa mudah aja ini ya pengertiannya kan. Bisa dimengerti ini? Ya, mengenai pemotongannya. Atau mungkin ada pertanyaan dari sini. Terasa mudah, bisa dimengerti? Monggo ya kalau belum jelas ditanyakan. Sepertinya tidak ada, Pak. Ada ya? Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Oke, analisis KMK 434 ya. Jadi di sini disebutkan pihak pembeli WPDN ya, PT XIZ ya. Dia pihak penjual WP luar negeri ya, CD Ltd ya. Jadi CD Ltd ini memiliki saham sebesar dari PT ABC ya. Kemudian PT ABC
nanti kita lihat di sini juga ada pihak penjual ya. Nah, ini WP luar negeri. Nah, harus kita perhatikan di sini ya, sama tadi perlakuan sehubungan dengan apa yang menjadi ketentuan tadi. Kalau yang dijual adalah saham perusahaan yang ada dalam negeri, yang membeli adalah WP dalam negeri, maka pihak pemotong adalah WP dalam negeri. Cuma kalau dijual kepada siapa? WP luar negeri juga, maka pihak pemotong adalah pada pihak yang sahamnya dijual. Ya. Oke. Oke, kemudian sumber informasi ya berkaitan dengan saham ya. Yang pertama jelas ya, kalau Anda melihat, ingat data awal yang kita miliki yang didapat dari wajib pajak pastilah adalah SPT ya. Mungkin masih ingat ya waktu belajar lab PPA dulu di semester 2 ya. Saat kita mengisi lampiran 5, di sana kita mengisi kepemilikan saham daripada sebuah perusahaan. Ya, dia memiliki saham siapa saja. Nah, itu harus ditampilkan di lampiran 5. Atau data dari KPPU ya, persaingan usaha juga bisa. Atau jelas data bursa ya bisa kita lihat. Nah, kemudian juga informasi lain. Mungkin barangkali melihat surat kabar internet ya bahwa si A atau PT A memiliki saham PT sekian, atau berhubungan dengan kegiatan usaha di mana ada suatu unit baru yang kita bisa tengarai ternyata ini dibuka oleh pemiliknya atau pemegang sahamnya misalnya begitu. Nah, ini semua harus diolah ya supaya bisa diketahui mengenai kepemilikan saham begitu. Oke, ini analisis untuk KMK 434 ya, supaya kita bisa mengetahui secara persis ya berkaitan dengan kepemilikan tadi atau transaksi atas pengalihan saham. Oke, yang pertama, step 01 atau step pertama, konfirmasi perubahan saham pada data terkait. Tadi yang saya katakan. Kepemilikan bisa berubah ya dari tahun ke tahun. Ya. Jadi kalau Anda menelisik SPT sebuah PT atau wajib pajak, Anda akan bisa melihat jelas ya di lampiran 5, apakah secara konsisten saham yang dimilikinya itu selalu seperti itu, ataukah ada perubahan. Ya. Atau mungkin bisa dilihat dari laporan keuangan atau data KPPU. Nanti kalau misalnya ada semacam perubahan, baik berkurang, bertambah, ya, ataupun ada pembagian dividen di sana, Anda akan bisa mengetahui secara pasti ya, bahwa kepemilikannya itu sekian banyak. Kalau berkurang bagaimana? Nah, kita harus tahu kenapa berkurang. Nah, kemungkinan dijual. Kalau dijual berarti ada aspek perpajakan yang harus kita telisik kembali, begitu. Ya. Step kedua, cari nilai transaksi atas perubahan saham tadi. Ya, baik dia jual atau beli. Kalau dia jual, ya mungkin dalam hal penjualan ada keuntungan di sana. Kalau dia beli dari mana? Kalau beli dari luar negeri atas saham perusahaan yang ada di Indonesia, maka dia sebagai apa tadi? Pemotong ya. Ya, berarti melihat SPT masa PPA pasal 26-nya. Ini step ketiga. Identifikasi pembayaran PPA 26 yang telah dilakukan WP sehubungan transaksi. Ya. Nah, kalau sudah, baru kita tentukan ya, apakah nanti ada kekurangan nggak pembayaran wajib pajak. Ya, ini berkaitan dengan apa? Langkah analisis untuk KMK 434. Nah, ini. Di sini ada apa? Ketentuan atau kejadian di mana ya berkaitan dengan apa ini? Penjualan ya. Board of Director. Ya, penjualan ya, coba Anda baca.
Di sini disebutkan nama PT Mitra, jumlah modal store, berarti siapa perusahaan ini memiliki saham ini ya, sehubungan dengan transaksi pengalihan saham tersebut. Bisa dihitung? Coba Anda tentukan berapa jumlah rupiahnya. Itu ya, jawabannya 100.000 kalikan 20 kalikan 25%. 100.000 dari apa tadi? Harganya ya. Ya, lihat di soal di atas ya. Nanti pada saat penjualan tadi ya, pemotongan dilakukan oleh, apakah si rekapital ini adalah apa? Pihak pembeli ya? Apakah pihak pembeli rekapital ini? Atau rekapital ini adalah penerbit saham, di mana transaksi terjadi antar subjek pajak luar negeri. Gimana kalau Anda terjemahkan itu kalimatnya? Bisa? Ada yang menerjemahkan? Rekapital ini apakah pembeli ataukah dia sebagai penerbit saham yang sahamnya dijual begitu. Yang jelas sih memang secara perhitungan sama ya. Cuma nanti perbedaannya adalah pemotongnya. Karena kalau pemotong itu bisa pada pihak pembeli kalau yang melakukan penjualan adalah subjek pajak luar negeri. Atau pihak pemotongnya adalah penerbit saham kalau transaksinya antar subjek pajak luar negeri, gitu ya. Begitu ya. Ada yang bisa nerjemahin? Rekapital ini apa? Rekapital pembelinya, Pak. Pembelinya. Oh, berarti kalau pembelinya kejadiannya adalah perusahaan luar negeri menjual kepada rekapital ya. Iya betul Pak. Sehingga rekapital yang harus memotong PP pasal 26-nya. Oke. Bukan rekapital yang terbitin saham bukan ya? Bukan penerbit ya, bukan ya? Sepertinya sih bukan memang. Iya Pak. Ya, oke. Bukan. Oke, lanjut. Ya, perlu diperhatikan yang pertama analisis perubahan pemegang saham pada lampiran 5 dan atau investasi pada lampiran 6. Ya, jadi ingat lampiran 5, lampiran 6 ini adalah kalau lampiran 5 itu berkaitan dengan kepemilikan saham, lampiran 6 itu saham siapa yang dimiliki. Nanti bisa cek lagi ya, lampiran 5 dan 6 di SPT 1771 ya. Atau lampiran SPT di PPA Badan ya. Kemudian analisis laporan keuangan dan sumber informasi internal eksternal lainnya untuk mendapatkan nilai transaksi sebenarnya. Ya, lalu apabila diperlukan dapat meminta bantuan fungsional penilai. Ini penilai ini nanti berkaitan dengan nilai daripada saham ya. Kalau memang itu berkaitan dengan saham yang berlaku. Cuman kalau saham sih sebenarnya mudah ya, karena nilainya kalau go public bisa dilihat di bursa efek. Kemudian lakukan pengujian nilai pertambahan goodwill dan aset diakuisisi dengan harga akuisisi investasi untuk menguji kebenaran nilai akuisisi. Ya. Ini berkaitan dengan pengambil alihan saham tadi ya, apakah benar nilai akuisisinya adalah sebesar itu. Oke, ini alih saham berdasarkan pasal 18 ayat 3 huruf C. Pertama, PT HGJ pemilik saham jual 100% saham 10 miliar kepada RCA Ltd.
Ya, PT DM Tbk beli saham RCLTD 100% ya dengan harga 200 miliar. Oke, coba kita perhatikan ini untuk transaksi yang B dan A ya. Kalau A apa? PT DM Tbk beli saham PT HGJ 200 miliar. PPA-nya bagaimana? Kalau yang A ini. Ada PPA-nya? Kalau misalnya belinya bukan di Bursa Efek, kita abaikan ya pasal 4 ayat 2-nya. Kalau di Bursa Efek jelas ada 4 ayat 2-nya. Nah, coba perhatikan kalau misalnya tidak dilakukan di Bursa Efek bagaimana? Apakah untuk transaksi A ada aspek perpajakan di sana? Ada nggak aspek perpajakan di poin A? Kalau yang A nggak ada, Pak, menurut saya. Nggak ada ya? Karena memang ini seperti seolah beli saham biasa, bukan di Bursa Efek ya. Ya, kalaupun misalnya nanti muncul apa? Kalau misalnya begini, Mas Dafa. PT HGJ sahamnya adalah 100. Dibeli 120. Buat HGJ kan kita sebut Agio ya. Ya. Benar? Iya, Pak. Agio. Kalau PTDM bagaimana? Jurnalnya. Investasinya itu Pak sebesar 120 itu Pak harga perolehan. Ya, langsung kita sebut investasi ya. Iya Pak. Investasi saham pada PT HGJ pada kas 120 ya. Oke ya, memang tidak ada aspek perpajakan sana. Kecuali kalau PTDM menyerahkan dalam bentuk aktiva tetap. Nah, itu baru ada apa? Keuntungan sehubungan dengan itu. Ya. Karena harus menghitung harga daripada apa? Investasinya berapa, nanti dibandingkan dengan apa? Nilai saham buku ya daripada aktifanya begitu. Oke, kalau yang poin B bagaimana? Itu HGJ, yang pertama HGJ pemilik saham BVI maksudnya itu ya. BVI itu apa? Ada yang tahu nggak? Pemilik saham BVI maksudnya ya? BVI itu semacam cross border-nya Pak, pembatas dalam negeri luar negerinya Pak. Oh, sorry, border. Iya Pak. Bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan nama perusahaan bukan ya? Oh bukan Pak. PT HGJ pemilik saham jual 100% saham 10 miliar. Ini maksudnya apa? Pemilik saham siapa ini? Menjual saham kepada RCA. Itu menjual sahamnya sendiri begitu, HGJ-nya. Mungkin menurut saya RCA itu yang memiliki saham HGJ Pak di awal Pak. Sebesar 10M. Terus nanti RCA bakal ngalihin ke PTDM Tbk-nya Pak. Sebesar 200M. Sehingga menurut saya di sini ada substance overform itu Pak. Nanti PTDM dianggap langsung mempunyai saham PT HGJ Pak. Sehingga ada PPA pasal 26 nanti. PTDM dianggap sebagai yang B nanti secara legal mungkin seperti itu Pak, legal formalnya Pak. Tapi hakikatnya PTDM langsung nanti punya investment ke PT HGJ gitu Pak. Nah sehingga pengalian yang PTD ini Pak FCA ke PTDM nanti, nah ada PP pasal 26-nya Pak. PTDM ke RCA? Iya Pak, pengalian saham PT HGJ dari FCA ke PTDM itu Pak. Sehingga FCA kan nanti
dapat penghasilan tuh Pak, nanti dipotong PP pasal 26. Oh gitu. Cuma ini sebentar, gambarnya jadi nggak terlalu jelas ya. Iya Pak. Maksudnya, jadi pertama PT HGJ, ya, dia pemilik saham PT RCA gitu. Bukan Pak, Gimana? sepertinya PT RCA memiliki 100% sahamnya PT HGJ. Oke, terus? Lalu PT DM itu membeli 100% sahamnya RCA sebesar 200 miliar. Jadi secara tidak langsung PT DM itu memiliki PT HGJ. Oh. Terus aspek perpajakannya tadi di mana, Mas Dava? Aspek perpajakannya karena PT RCA mendapatkan penghasilan dari Indonesia, Pak. Nah, berarti nanti akan dipotong PPh pasal 26. 20% kali 25% itu Pak, kali 200 M-nya. Misalnya tanda panahnya nggak jelas ini, semuanya ke RCA gitu kan. Padahal itu harusnya ada yang satu RCA itu memiliki saham PT HGJ 100%, kemudian si PT DM beli saham RCA. Jadi PT HGJ itu menjual RCA itu membeli saham PT HGJ 100% ya, seharga 10 miliar kan? Ya Pak. Ya, lalu PT DM melakukan apa ini? Pembelian atau penjualan kepada RCA? Pembelian saham RCA-nya Pak. Ya, jadi si PT DM membeli saham PT RCA sebanyak juga 100%, tapi harganya 200 miliar begitu. Artinya di sini muncul selisih ya. Perhitungan 5% dari mana, Mas Dava? Kan tadi Anda sebut pengenaan pajaknya 20% kali 25% kan ya? Iya Pak. Itu dihitung dari mana? 5% dikalikan? 200 M langsung Pak, sebesar harga jual sahamnya Pak. Sebesar harga jualnya? Iya Pak. Yang memotong adalah PT DM nanti? Iya Pak. Iya. Sebenarnya yang dibeli itu adalah saham PT RCA kan ya? PT DM kan membeli saham PT RCA kan? Betul Pak. Iya. Terus kenapa jadi objek pemotongan? Karena saham PT RCA itu sebenarnya adalah secara nggak langsung PT HGJ punya gitu sahamnya, atau gimana? Jadi seolah-olah si PT DM itu membeli saham PT HGJ dari PT RCA gitu ya? Atau bagaimana? Ada yang bisa jawab? Jadi aspek perpajakannya muncul karena si PTDM beli saham PT RCA, ataukah si PTDM membeli saham yang dimiliki PT RCA atas nama PT HGJ, atau bagaimana? Atau begini pertanyaan saya, kalau ada perusahaan dalam negeri membeli saham yang berkaitan dengan perusahaan yang ada di luar negeri, apakah itu merupakan aspek pemotongan PPh tadi yang di sini? Ini kan tadi ya. Jadi mungkin tadi yang Anda maksud yang di RCA sama ini di sini ya, berarti.
Hah? Coba dilihat lagi ya, berkaitan dengan aturan ini. Ini maksud saya. Berarti kalau gitu, aspek pemotongan pajak sehubungan dengan penjualan oleh PT RCA kepada PT DM, atau PT DM beli saham RCA ini, yang dibeli itu saham PT RCA-nya kan? Iya, Pak. Ya. Apakah sesuai dengan apa? PMK tadi merupakan objek pemotongan, ataukah objek pemotongan itu adalah kalau PT RCA menjual saham PT lain yang dimilikinya kepada PT DM. Gitu. Kalau Sama saya. menurut dengan 5 hari, Halo Mbak Trivena, putus-putus suaranya. Pak, menurut saya dengan PMK 58. Maaf, Mbak, putus-putus suaranya Mbak. Suaranya putus-putus. Pak, halo. Ya, gimana? Ya. Menurut saya ini berkaitan dengan PMK 258, Pak, yang tentang Special Purpose Company, Pak. Jadi setelah saya searching ternyata BVI itu British Virgin Island yang dia itu si berarti istimewa dia yang saham mengalihkannya. Putus-putus Mbak suaranya Mbak. Maaf, nggak jelas. Jadi RC yang perusahaan berpurpose company mengalihkannya ke PPD, PT DM beli THG dia miliki mewah dengan Pak. Jadi seolah-olah ini seperti apa? Tadi kan PT HGJ sahamnya dimiliki oleh PT RCA kan, sebanyak 100%. Begitu. Kemudian PT DM beli saham PT RCA sebanyak 100% juga ya. Ya Pak. 200 miliar. Karena ini kejadian di British Virgin Island, maka apa yang terjadi sehubungan dengan aspek perpajakan, tadi Anda sebut dengan apa? Special Purpose Vehicle ya? SPV kan? Yep. Ya. Nah, SPV itu dilihat dari kepemilikan yang sebenarnya kan ya, karena ini kan bermaksud untuk menghindari pajak kan begitu. Ya. Iya nggak? Nah, terus gimana perlakuannya kalau begitu tadi? Tapi mohon maaf nih suaranya nggak jelas ya, putus-putus ya, Mbak Trivena, mohon maaf. Jadi karena dia istimewa dengan HGJ, TDM dianggap seolah-olah membeli saham si PT HGJ juga, Pak. Sehingga dikenakan pajak penghasilan PPh 26 juga, Pak. Karena PT HGJ memiliki hubungan istimewa. Jadi yang dipotong PPh pasal 26 PT RCA kan? Iya, Pak. Lalu HGJ aspek perpajakannya apa? HGJ tidak ada, Pak. Lalu PPh pasal 26-nya sesuai dengan PMK tersebut itu 25% kali 20%. Jadi tarif efektif. Iya, Pak. Gitu ya? Oke ya, kalau memang seperti itu ini sepertinya juga ini sedang belajar atau sudah? Atau belum? Sudah kan? Sudah, Pak, di PPh Forward, Pak. Sudah kan? Ya, ya. Oke.
Jadi alasan PT RCA itu tadinya supaya nggak kena pajak kan? Begitu kan? Dia beli saham si PTDM ya. Dia beli saham siapa? PT RCA sebanyak 200 miliar ya di sini. Padahal itu tetap dikenakan ya dengan ketentuan tadi ya di PMK dimaksud ya. Nanti pada saat kita hitung besarnya adalah berapa? 5% ya? Ya, Pak. Ya, seperti itu ya. Ya, oke. Oke. Ya, nanti bisa ini lagi. Ini hubungannya dengan juga pengendalian pajak ya. Supaya dia seolah nggak kena pajak ya, tapi ternyata tetap dikenakan ya, karena ini berkaitan dengan kepemilikan saham tadi, begitu. Oke ya, jadi kalau kita bandingkan tadi yang satu kena, satu nggak kena, begitu ya. PTDM beli saham dari PT HGJ. Tadi kan A dan B, tadi A kata Mas Dava nggak kena kali Mas ya. Sementara B kena ya, begitu. Iya, Pak. Ya. Jadi kayaknya si PTDM dia menyatakan pembelian saham PT RCA-nya, padahal PT RCA sendiri itu memiliki saham PT HGJ ya tadi ya, begitu. Jadi seolah-olah PTDM itu membeli saham PT HGJ melalui RCA kan begitu kan ya, di mana RCA itu termasuk yang ada di mana? Tadi ya, British Virgin Island ya, begitu. County, Pak. Ya. Kalau BVI ini termasuk ini ya? Termasuk negara surga pajak. Hah? Termasuk nggak? Kalau saya sering, iya, Pak. Termasuk ya? Okay. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Nah ini ya tadi non reconnection, ini recatarization ya. Jadi kalau misalnya kita tentukan di sini. Nah ini. Jadi rekarektisasi ya, kalau 18 ayat 3 menentukan utang sebagai modal, kalau tadi disebut oleh Mas Dava, kalau ayat 3C itu substance of a form. Ya. Ya, utang sebagai modal. Ini memang berhubungan dengan DER juga kan. Kalau ketentuan DER itu kan 4:1 ya, berkaitan dengan penentuan bahwa perbandingan antara utang dan modal itu tidak boleh lebih dari 4:1. Oke, kemudian tadi ya, substance of a form, apabila Y Company menjual seluruh kepemilikannya atas saham XLTD kepada PT Z yang merupakan WP dalam negeri secara legal formal, telah di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh WP luar negeri. Ya, oke. Namun mendekatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan saham perseroan WP badan dalam negeri oleh WP luar negeri ya, sehingga penghasilan dari pengalihan ini terutang pajak penghasilan. Tadi ya, yang sudah kita bahas. Jadi seolah-olah si PT apa tadi? Ya, tadi PT HGJ ya. Ya, seolah seperti itu. Ya, pengalihannya kepemilikan sahamnya ya luar negeri lebih luar negeri, sehingga di sini atas penghasilan tersebut akan terutang pajak penghasilan. Oke, kemudian analisis substansi utang atau modal. Nah,
utang atau setoran modal. Ya. Jadi pemegang saham dalam hal dia melakukan kegiatan sehubungan dengan apa yang menjadi kepemilikan saham dari sebuah entitas, ya, itu bisa dinyatakan dengan cara dia ikut serta ya dalam kepemilikan, ya, setor modal berupa uang, nanti harapannya dapat dividen. Tapi juga bisa berkaitan dengan pemegang saham, dia setor uang, tapi itu bukan dianggap sebagai modal. Ya, tapi dianggap sebagai utang untuk itu. Ya, nanti kalau utang maka apa? Harapannya dapat bunga ya. Ya, dapat bunga. Ya, atau mungkin juga bisa kalau utang piutang ini berkaitan dengan dalam bentuk mata uang asing ya, nanti itu bisa muncul kerugian selisih kurs. Oke, ini dia tadi ya. Jadi sesuai dengan pasal 18 ayat 3, Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha ya yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa tadi. Begitu. Artinya nanti di sini kita bisa menentukan ya berapa besarnya penghasilan serta berapa besarnya pengurangan. Artinya sebagai biaya di sini untuk menentukan utang sebagai modal. Ya. Karena kalau dengan cara pemegang saham itu ngasih utang, itu nanti potensi pajak jadi berkurang. Ya, walaupun di situ muncul bunga pinjaman, ya, tapi kan dividen jadi hilang. Tapi satu lagi potensi kehilangan negara adalah saat membayar bunga buat perusahaan itu boleh sebagai biaya ya. Ya, tapi saat membayar dividen itu tidak boleh sebagai biaya. Masih ingat ya waktu belajar PPh di pasal 9 ayat 1 pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun tidak boleh sebagai biaya gitu. Ya, nah, maka ini harus dijelaskan secara rinci ya, apakah itu utang ataukah modal ya, karena memang pilihan daripada wajib pajak tentunya pastinya berusaha ya untuk menghilangkan atau mengurangi daripada pajaknya dengan cara apapun ya. Oke, ini kasusnya ya. Jadi kalau utang, ya pengembalian, dana akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kalau modal, ya enggak, karena itu kan setelah modal, ya nanti akan dikembalikan kalau perusahaan dilikuidasi ya atau dibubarkan. Nah untuk utang imbalannya adalah bunga ya. Menariknya bunga ini nanti jadi biaya. Dan menariknya lagi bunga ini tetap akan muncul walaupun perusahaan rugi sekalipun ya. Beda dengan imbalan dari modal. Tergantung apakah perusahaan laba atau enggak kan. Masa perusahaan rugi akan ngasih dividen kan enggak. Ya. Oke, kemudian hak investor saat likuidasi. Ya, dalam keadaan likuidasi pemberi utang atau kreditor ya memiliki hak prioritas ya untuk atas aset. Ya. Sementara kalau untuk modal, hak pemberian modal, pemegang saham atas aset merupakan hak tagih terakhir setelah kreditur ya. Jadi masih lebih tinggi kreditur tadi. Sementara untuk pengendalian, ya pemberi utang kreditur tidak memiliki kontrol ya atas perusahaan. Jelas, nggak bisa mengatur perusahaan ya. Tapi kalau pemilik saham, ya ini boleh ya melakukan kontrol terhadap perusahaan itu.
Ya, itu perbedaan utang dan modal. Oke, ini panduan menguji substansi pendanaan ya. Jadi hak dan kewajiban dalam transaksi, kemudian ada pembayaran pokok investasi, tujuan dari pemberian dana, perjanjian tertulis, sama kemampuan memperoleh dana dari pihak independen. Ya, jadi hak dan kewajiban dalam transaksi, apabila pemberi dana memiliki hak dan kewajiban yang serupa dengan hak dan kewajiban sebagai pemegang saham, instrumen investasi tadi diperlakukan sebagai modal. Artinya dia ngutangin tapi hak dan kewajibannya sama kalau dia sebagai pemegang saham. Pembayaran pokok investasi apabila pokok investasi dikembalikan dalam waktu yang singkat atau berdasarkan permintaan pemberian dana dapat menjadi indikasi bahwa investasi tersebut bukan merupakan modal. Dikembalikan dalam waktu yang singkat. Ya, atau berdasarkan permintaan pemberi dana ya. Ya, kalau seperti ini maka ya ini bukan merupakan modal. Tujuan dari pemberian dana. Nah, ini dapat diklasifikasikan sebagai modal jika dana yang berasal dari instrumen tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap yang memiliki masa manfaat yang panjang dan berhubungan dengan bisnis inti dari perusahaan penerima dana. Jadi kalau misalnya ada dana yang disediakan, maka bisa diklasifikasikan sebagai modal kalau yang mendapat dana tadi untuk membeli misalnya mesin pabrik. Ya. Oke, kemudian perjanjian tertulis ya, apabila tidak terdapat perjanjian tertulis investasi, instrumen investasi tersebut dapat diindikasikan sebagai modal. Ya. Jadi tidak ada apa yang terus ya mengenai investasi, maka tadi bisa diindikasikan sebagai setoran modal gitu. Oke, kemudian kemampuan melalui dana dari pihak independen ini maksudnya adalah mungkin yang kita singgung barangkali dari perbankan atau yang lain. Ya, ya sampai sini silakan ada komentar, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan ada 5 hal yang harus dilakukan dalam panduan menguji substansi pendanaan. Jadi apakah 5 hal ini harus dipenuhi atau boleh beberapa saja, Pak? Terima kasih. Oh enggak, ini kan hanya klasifikasi aja. Bukan suatu persyaratan yang harus ditentukan. Gitu. Artinya klasifikasi sehubungan dengan substansi pendanaan, ya klasifikasinya itu sebagai apa? Kita nomor 1, sebagai modal. Jadi kalau mau menguji semua ya boleh saja. Apakah itu nanti dianggap sebagai modal ataukah utang? Begitu. Saya rasa sih tidak harus semua ya, kalau menurut saya. Karena kalau semua berarti agak susah ya terpenuhi kan. Karena ini kan beda-beda. Ya. Atau begini pertanyaannya, Pak bagaimana kalau 2 terpenuhi, 3 nggak terpenuhi kan begitu. Ya. Nah ini harus dijelaskan lebih lanjut nanti. Ya, Anda mungkin bagus ya bertanya seperti ini karena supaya tahu kan ya. Pak, kalau misalnya tidak terpenuhi semua secara akumulatif bagaimana? Apakah kita bisa menentukan itu dana ataukah pinjaman kan begitu ya? Ya, modal ataukah pinjaman? Saya rasa harus dilihat konteks daripada masing-masing ya. Karena kalau memang ini sebagai suatu syarat atas semua akumulasi daripada apakah itu termasuk modal ataupun utang, ya berarti harus ditentukan. Saya rasa tidak semua, karena memang kalau semua berarti agak sulit ya nanti akan menentukan apa itu dana atau modal. Karena kan ini 5 soalnya. Ya. Tapi kalau memang itu sesuatu yang sifatnya lebih ke arah persyaratan, ya
ini kan sumbernya dari tulisan kan ya, dari jurnal ini kan. Ya, bisa saja kalau memang 5-5-nya harus dipenuhi, berarti kita harus bisa menguji kelimanya. Kalau nanti kita mau membedakan apakah itu pemberian dana atau apa. Tapi serasa kalau lihat 5-nya tadi, saya pikir agak sulit ya untuk terpenuhi semua begitu. Gitu ya, Mas Vicky. Terima kasih, Pak. Oke. Permisi, Pak, boleh izin Yang lain silakan. izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Yang di slide setelah ini tadi kan Pak Yosef sempat buka. Nah, terus saya baca itu tuh apabila berdasarkan analisis substansi hutang atau modal tersebut disimpulkan bahwa akun hutang pemegang saham tersebut secara substansi seharusnya merupakan kriteria dari modal. Nah, kalau ilustrasi nyatanya itu contohnya seperti apa ya Pak? Yang misalnya awalnya dianggap hutang, oh ternyata modal gitu Pak. Terus itu tuh banyak kejadian gitu nggak Pak di realnya? Makasih Pak. Ya, jadi ini kan pengujian ini bisa dilakukan ya untuk mencari tadi misalnya DER ataukah wajib pajak menyatakan itu sebagai modal atau utang, karena nanti pada saat kita koreksi, kalau secara praktek kemungkinan ada ya. Saya pernah menemukan dulu ya waktu masih di DJP ya, saat ada WP dia mendapat pinjaman dari pemegang saham begitu ya. Nah, ini nanti harus kita tentukan tadi sesuai yang kriteria tadi. Ya. Jadi kalau misalnya disebutkan apabila berdasarkan analisis substansi utang atau modal disimpulkan bahwa akun utang pemegang saham tersebut harus substansi seharusnya diperlukan dari modal. Maka nanti bisa aja dirubah. Artinya kalau itu bukan utang sebagai modal, maka tidak diakui semua berkaitan dengan bunga atau biaya bunganya. Ya, biaya bunganya tidak akan diakui. Ya, nanti di situ bisa kita tentukan. Maka utang tersebut setelah pajak dapat dianggap sebagai modal, sehingga bunga pinjaman dan nilai sekaligus hubungan utang tersebut dapat dikoreksi fiskal positif. Itu tadi yang saya sebut. Jadi pada prakteknya mungkin bisa terjadi ya, karena beberapa kasus bisa menyatakan seperti itu. Jadi ini kan hanya untuk menelisik kalau kita curiga bahwa terdapat jumlah utang yang cukup besar dibanding dengan jumlah modal yang di-store, lalu secara signifikan ternyata biaya sehubungan dengan utang tadi, yaitu berupa bunga, ternyata bisa menggerus laba daripada WP yang bersangkutan. Lalu baru kita uji tadi kan ya, apakah ini utang atau modal. Nah, cuma tadi yang saya katakan, seperti ditanyakan siapa? Tadi Mas Wiki ya, itu apakah terpenuhi semua Pak syaratnya? Nah, ini memang agak sulit untuk itu. Oke gitu ya. Tadi siapa barusan yang nanya? Sarita, Pak. Sarita, oke. Makasih Mbak Sarita. Makasih ya, Pak. Yang lain silakan. Sebentar ya, saya izin dulu ke belakang. Boleh? Sebentar ya. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau semisal ini nanti ada utang yang kemudian diklasifikasikan sebagai modal, itu nanti apakah ada perubahan dari struktur modal perusahaan? Terus Bisa. kemudian apabila Bisa. utang terus kemudian kalau semisal utang tersebut dilunasi, apakah juga termasuk dalam artian
pengalian modal, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau tadi utang dianggap sebagai modal, ya, kemudian utang itu tadi ya struktur modal jadi berubah kan begitu, ya. Artinya nanti siapa pemegang saham memberikan utang ataupun siapapun di sana memberikan utang itu dianggap setoran modal, maka nanti komposisi share atau kepemilikan jadi bisa berubah, ya. Nah, kemudian yang perlu kita juga cermati adalah nanti berkaitan dengan apa yang menjadi tadi ya, Pak, bagaimana Pak kalau tadi ternyata dilunasi utangnya, Pak? Ya, kalau sudah dijadikan sebagai modal, harusnya nggak ada pelunasan ya. Kalau ada pelunasan kan seolah seperti modal daripada si pemegang saham tadi dikembalikan ya oleh perusahaan kan begitu. Iya kan? Tadi yang Anda maksud pelunasan utang itu kan oleh perusahaan ya berarti? Ya nggak? Iya, Pak. Iya kan. Artinya kalau sudah begitu harusnya nggak terjadi ya kalau menurut saya. Kalaupun misalnya ada pembayaran, ya, maka nanti di sini dianggap bahwa si perusahaan mengembalikan modal daripada siapa? Si yang memberikan tadi kan ya, begitu. Bisa aja seperti itu. Nah, nanti komposisi akan berubah lagi, ya. Gitu ya, Mas Ramadan. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Revin. Menanggapi yang pertanyaannya Rama tadi, Pak. Kalau seumpama ini sudah diklasifikasikan sebagai modal kan tadi dijelaskan kalau perusahaan nggak melunasi lagi, Pak. Tapi analisis utang sama modal ini bukannya dari pihak DJP ya, Pak? Dari fiskal gitu. Tapi secara akuntansi perusahaan tetap mengaku itu sebagai hutang gitu. Jadi tetap masih bisa dilunasi secara full, Pak, berarti? Boleh, bisa. Tapi kan secara akuntansi itu. Artinya dari sisi akuntansi merasa bahwa itu bukan sebagai bukan sebagai modal ya, atau sebagai utang. Bisa saja ya, seperti itu nanti. Ya, bisa seperti itu nanti yang terjadi. Ya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya berarti ingat ya, laporan keuangan akuntansi kan tentunya tidak harus sama ya dengan laporan keuangan fiskal kan. Karena ada koreksi fiskal itu maka bisa terjadi perbedaan nanti. Jadi hal yang wajar ya kalau ada perbedaan ya, nggak ada masalah begitu. Cuma nanti secara hitungan pajak jadi ngikutin ke laporan keuangan fiskalnya tentunya sesuai dengan kondisi-kondisi secara undang-undang perpajakan seperti apa yang berlaku. Ya sama lah seperti kalau perusahaan melaporkan penghasilan sewa gudang di laporan keuangan akuntansinya, itu kan nanti secara fiskal kita koreksi negatif kan. Iya kan? Dianggap tidak kita sebut ada di situ begitu. Gitu ya, Mas Revin ya. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Udah ada, lanjut ya. Nah, ini perlu diperhatikan analisis eksistensi transaksi utang dengan uji arus kas masuk dan keluar ya, atas pokok utang dan bunga. Kemudian analisis substansi utang atau modal, serta analisis perbandingan utang terhadap ekuitas sesuai dengan PMK 169. Ya, ini berkaitan dengan apa yang menjadi ketentuan ya, berkaitan dengan DER tadi ya, utang terhadap ekuitas tadi ya di PMK ini. Kemudian substansi utang atau modal ya, maksudnya di sini harus kita pastikan ya bahwa itu utang atau modal harus kita pastikan
Ya, kalau memang seperti itu bisa kita nyatakan nanti apakah itu memang utang atau modal. Ya, uji arus kas masuk dan keluar atas pokok utang dan bunga. Ini juga perlu kita lakukan. Kalau memang terjadi hal seperti itu, ya, mungkin dari sisi apa yang menjadi keinginan wajib pajak kan dia menyatakan utang itu tadi kan yang saya katakan ya. Supaya nanti dia bayar bunga boleh dianggap sebagai apa? Biaya kan. Nah ini harus dilihat nanti. Terutama nanti berkaitan dengan jumlah bunganya ya. Apakah memang jumlah bunganya itu sesuai dengan apa bunga pasar gitu ya. Kan bisa aja kan yang terjadi adalah apa? Bunganya ini mungkin karena kepada pemegang saham jadi berlebihan begitu. Nanti itu aspek pajaknya jadi beda lagi kan, bisa aja dianggap sebagai dividen atau yang lain. Oke, silakan. Ada komentar nih? Tapi sama dengan tadi ya. Lanjut dulu ya, supaya ini selesai untuk materinya. Ya, aspek pajak atas dividen. Ya, aspek pajak atas dividen. Kita tahu ya bahwa dividen kalau Anda lihat di mana? Pasal 4 ayat 1 ya. Khususnya apa? Huruf G ya. Undang-Undang PPH itu merupakan objek pajak bagi yang menerima. Sementara di pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 ya atau pasal 26 dividen itu merupakan objek pemotongan bagi yang memberi, kan begitu ya. Bunyinya kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam hal pembagian dividen terjadi, kalau dividen itu diberikan kepada orang pribadi, maka akan dikenakan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Kalau orang pribadi dalam negeri ya, sebesar berapa? 10%. Sementara kalau diberikan kepada orang pribadi luar negeri, akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%. Oke, kemudian untuk badan kita punya apa? PT, BUMN, BUMD ya, mengenai kepemilikan. Ya. Jadi bukan objek ya, kalau kepemilikan lebih besar sama dengan 25%. Ya, tapi kalau selain itu maka objek pemotongan PPh 23 atau objek pajak bagi yang menerima tadi. Ya. Kalau koperasi tidak ada ya batasan kepemilikan. Nanti kalau Anda baca di pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH. Ya, pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH. Oke, ini untuk yang final tadi ya. Ada di PP 19 atau kalau di Undang-Undang di pasal 17 ya, ayat 2C. Nah, itu kalau untuk pemotongan apa? PPh pasal 23 ya, kalau diberikan kepada badan tadi ya. Dan kalau apa? Tidak ber-NBWP tapi jarang ya. WP badan tidak ber-NBWP ya, itu pemotongannya 100% lebih besar kalau untuk PPh 23. Kalau untuk 4 ayat 2 nggak ada ya ketentuan pemotongan lebih besar kalau tidak ber-NBWP. Sementara kalau luar negeri akan dipotong PPh pasal 26 ya, baik OP maupun badan. Tadi yang saya katakan ya, pasal 4 ayat 3 huruf F. Jadi ada apa? Persyaratan ya, tidak merupakan objek pajak. Kalau bukan objek pajak, maka sekaligus bukan objek pemotongan ya. Tapi yang dibalik, kalau bukan objek pemotongan, belum tentu dia bukan objek pajak. Begitu. Jadi dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan yang diberikan adalah PT, BUMN, BUMD ya, untuk kepemilikan berapa tadi? 25% atau lebih. Sementara kalau koperasi tidak ada batasan kepemilikan. Berapapun kepemilikannya, maka itu bukan objek pajak bagi koperasi. Maka otomatis sekaligus bukan objek pemotongan ya. Nah, ini contohnya.
PT ABC punya pemegang saham ya. PT XL Indo, PT Merah Putih Selalu, CP Mawarwangi, Tuan Badrul Apain, XIZ Apin, XIZ Corporation dari Ghana. Itu masing-masing kepemilikannya. Lalu kita tentukan apakah ini nanti akan kita potong PPh pasal berapa. Ya, kemudian juga apakah itu bukan objek pajak ya. Nah, ini juga harus kita tentukan. Ya, kalau XL Indo bagaimana? PT ya ini. PT Merah Putih dan PT XL Indo. Loh, kok beda? Di atas PT Merah Putih 25, di bawah 24 ya. Beda ya? Sudah nggak apa-apa ya. Kalau 24 ya berarti tetap objek ya. Tetap objek pemotongan atau bagi PT Merah Putih itu dianggap sebagai apa? Objek pasal 4 ayat 1 huruf G ya, atau objek untuk soal assessment-nya. Kalau CP Mawar, nah ini tidak ber-NPWP, maka pemotongannya sebesar 30% ya harusnya. Begini. Ya, 30% untuk itu. Tuan Badrul ini tarifnya final ya 10%. Sementara XIZ Corporation itu karena merupakan subjek pajak luar negeri, maka tarifnya menggunakan tarif PPh pasal 26. Oke, ini tanggal-tanggal yang berkaitan dengan store, lapor ya. Kalau pemotongan dilakukan oleh pemotong pajak atau yang memberikan penghasilan, maka kalau PPh output biasanya tanggal 10 ya. Tapi kalau dilakukan pembayaran sendiri atau pemotong sendiri, maka tanggal 15. Sementara lapornya tanggal 20. Saya rasa ini sudah belajar ya, di awal Anda belajar di D3 Pajak, di Undang-Undang KUP ya. Iya kan? Masih ingat ya barangkali. Nah, ini yang terbaru berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Yang pertama berkaitan dengan apa? Penentuan subjek pajak orang pribadi. WNI maupun WNA lebih dari 103 hari Indonesia menjadi subjek pajak negeri. Itu jelas ya. WNI berada di Indonesia kurang dari 103 hari dapat menjadi subjek pajak negeri ya, dengan syarat tertentu. Misalnya nanti kalau misalnya melihat dari ketentuan yang dimaksud, mungkin barangkali kalau lihat ketentuan yang terdahulu ya, misalnya apa? Dia sudah punya semacam identity card ya, yang ada di luar negeri misalnya begitu. Walaupun dia sebagai apa? WNI di sini ya. Oke, kemudian pengenalan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak luar negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia saja. Ini serasa sama ya. Pengenalan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Ya. Kalau misalnya dia sebagai SPDN, masih kan dia perlakuannya worldwide income kan? Ya enggak? Tapi ini dikhususkan keahlian tertentu nih, walaupun nanti kita menunggu dulu peraturan yang di bawahnya. Ya, apakah apa saja ya yang disebut dengan keahlian tertentu tadi ya. Kemudian penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Nah, ini untuk badan ya, sama OP. Nanti coba kita lihat ya di sini. Jadi dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Jadi ada persyaratannya ya, supaya nggak kena pajak. Diinvestasikan. Ya. Kemudian penghasilan dari luar negeri selain BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Ya, lalu non objek PPh atas bagian laba atau SO koperasi, dana haji yang dikelola BPKH ya.
Kemudian ruang untuk penyesuaian tarif PPh 26 atas bunga. Ini untuk bunga. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan dividen, ini pokok perubahan yang penting buat kita mengenai yang bukan objek ya. Ada tambahan di sini, jadi dividen yang berasal dari dalam negeri ternyata apa? Kalau kita lihat sekarang. Untuk WPOP dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI. Nah, maka itu bukan objek. Sementara kalau WP badan dalam negeri ya tidak dikenai PPh atau dikecualikan dari objek pajak. Nah, berarti sudah lagi nggak ada persyaratan apa? Mengenai kepemilikan ya. Semua WP badan dalam negeri apabila menerima dividen, maka buat si WP badan tadi itu bukan sebagai apa? Objek pajak. Ya, bukan sebagai objek pajak. Kemudian bagaimana dengan pasal 4 huruf F, angka 2, angka 3, dan angka 4? Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh Indonesia dalam hal diinvestasikan. Nah, ada lagi. Jadi kalau punya dividen dari luar negeri, tetap bukan sebagai objek, asalkan diinvestasikan. Atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dan jangka waktu tertentu. Dan berasal dari perusahaan go public di luar negeri sama perusahaan privat di luar negeri. Jadi ketentuannya dividen diinvestasikan di Indonesia tidak dikenai PPh bila diinvestasikan kurang dari 30% setelah pajak badan usaha luar negeri, selisih dari 30% tadi dikurangi realisasi investasi di Indonesia yang kurang dari 3% maka akan dikenai PPh. Sisa laba setelah pajak badan usaha luar negeri setelah dikurangi A dan B, maka tidak dikenai PPh. Nah, ini nanti juga menunggu petunjuk aturan di bawahnya berkaitan dengan mungkin nanti akan dijelaskan di peraturan Menteri Keuangan lebih lanjut ya. Kalau dulu aturan sebelumnya ya penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri atau PPh pasal 24 ya, apabila telah dipotong di luar negeri. Kalau sekarang enggak, ya tidak termasuk sebagai objek kalau memang ditanamkan dengan ketentuan tadi ya. Ya, kalau seluruhnya diinvestasikan bukan sebagai objek, tapi kalau diinvestasikan kurang dari 30%, ya laba setelah pajak badan usaha negeri, ya selisih dari 30% dikurangi realisasi investasi yang kurang dari 30 tadi dikenai PPh. Begitu. Oke ya, itu perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 111. Nah ini kalau kita lihat dari sisi ilustrasinya ya, ilustrasi pemberian fasilitas atas dividen dari luar negeri. Oke ya, laba setelah pajak $100. Ya, $100. Kemudian dividen dibagi $30. Ya, ini di Malaysia sana ya. PTA miliki 100% saham X SDN BHD. Lalu dividen sebesar $30 tadi diinvestasikan semua. Maka sebanyak $30 tadi itu bukan sebagai objek. Ya, dikecualikan dari PPh dividen. Oke, lalu ada lagi ilustrasi yang lain. Laba setelah pajak 100, dividen dibagi 30. Lalu dividen tidak diinvestasikan $10. Ya, sementara yang 20 diinvestasikan. Maka di sini disebutkan untuk yang 10 tidak diinvestasikan itu merupakan objek pajak. Ya, $10 dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia, objek PPh dividen yaitu 30% kalikan 100. Ya, tadi ya, 100 dari 30% kepemilikan jadi 30 dikurangi dividen yang diinvestasikan di Indonesia. Begitu. Ya, jadi 30 kurangi 20 ya, begitu. Oke, kemudian laba setelah pajak $100. Dividen dibagi 25.
Ya, dividen seharusnya dibagi $5 lagi kan ada ya. Ya. Kemudian dividen yang diterima adalah $25. Dia kan memiliki saham keseluruhan ya. Harusnya kan dia terima berapa? 30 tadi. Ya. Nah, maka di sini disebutkan tadi dia terima 25 di investasi 25. Sementara yang 5 seharusnya dibagi. Nanti ini jadi objek PPh dividen ya. Di 25 dikecualikan. Yang 5 ini adalah dividen yang dibagikan di bawah threshold ya, 3%. Dikenai PPh 30% kalikan 100%, kurangi dividen yang dibagikan adalah $25. Begitu. Oke, kemudian slide yang terakhir ini. Dividen dibagi 23. Dividen seharusnya dibagi 7. Yang harusnya lagi ya 7 ya. Lalu dividen tidak diinvestasikan sebanyak 3. Sehingga yang diinvestasikan adalah 20. Maka nanti yang menjadi objek PPh adalah yang seharusnya dibagi sama yang tidak diinvestasikan. Yaitu sebanyak 10 tadi ya. Ya, jadi di sini disebutkan terhadap 10 ini dikenai PPh ya. Yaitu 32% kali 100, kurangi porsi dividen dibagi 23, porsi dividen dibagi 23, dividen diinvestasikan di Indonesia sebanyak 20. Oke ya, selesai itu. Kemudian masih kasus yang sama di nomor 5, cuman beda hitungan ya di sini. Laba berdilah pajak 100, ya, kemudian dividen dibagi 30. Ya, kemudian apa itu disebutkan 10% dari 30 diinvestasikan di Indonesia. Sebanyak $3 berarti ya. Ya, sebanyak $3. Nah, nanti sebanyak $3 ini ya, bila $3 diinvestasikan di Indonesia dikecualikan. Kalau total dividen dibagikan lebih besar daripada 30%. Ini tadi kepemilikannya 10% ya. Ya, dibagi 30 dapatnya kan 3. 3 diinvestasikan begitu. Oke, ini lagi laba setelah pajak 100. Kemudian kepemilikan 70%. Ya, kemudian dividen tidak diinvestasikan $4, yang diinvestasikan $10. Ya, dividen seharusnya dibagi 7 ya. 10 kali 70%. Ya, kemudian karena yang diinvestasikan adalah 10, sementara yang seharusnya diinvestasikan 7 dan tidak diinvestasikan 4 ya, jadi jumlahnya 11. Ya, jadi bila $10 diinvestasikan di Indonesia dikecualikan ya dari PPh atas dividen. Ya, kemudian terhadap $11 dikenai PPh. 30% dikali 100 kalikan 70. Ya, kemudian porsi dividen dibagi 14, 7% kalikan 20, kurangi dividen diinvestasikan sebesar 10. Ya, itu dia. Ya, yang berkaitan dengan contoh daripada kalau ada pembagian dividen. Ini mungkin lebih contohnya lebih ini ya, lebih banyak supaya kita tahu barangkali antara kepemilikan sama pembagian dividennya begitu. Oke, silakan ada komentar. Ini yang terbaru ya mengenai Ciptaker. Nanti tinggal menunggu sehubungan dengan peraturan pelaksananya ya. Mungkin nanti PMK ataupun yang lain.
Silakan, ada pertanyaan? Renata izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan kalau ngikutin Undang-Undang Cipta Kerja ini, dividen dari luar negeri dan penghasilan BUT luar negeri itu tidak dikenakan PPh di Indonesia asal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usahanya di wilayah NKRI, Pak. Nah, yang ingin Permata tanyakan adalah jika kita sebagai AR kelak kita identifikasi bahwa dividen tersebut benar-benar diinvestasikan di Indonesia itu bagaimana ya Pak mengidentifikasinya? Ya. Atau malah si perusahaannya hanya nulis doang tapi sebenarnya tidak benar-benar investasikan seperti itu Pak? Ya, harus ada laporannya ya. Investasinya berupa apa misalnya? Ya, berupa ikut serta dalam penyertaan modal perusahaan yang didirikan Indonesia. Harus dilihat benar bahwa dia misalnya membeli saham. Dokumentasi berkaitan dengan pembelian tadi harus kita lihat. Kita minta dia membuktikan begitu. Ya. Itu harus ada pasti. Tidak bisa secara ucapan saja atau secara angka tapi tidak ada dokumen pendukung ya. Ya. Tetap ya harus ada dokumen pendukung berkaitan itu. Kayak tadi misalnya pembelian saham atau penyertaan modal ya diikuti dengan catatan ya ataupun bukti bahwa dia beli saham misalnya. Atau penanaman modal atau investasi dalam berupa misalnya ditanamkan dalam bentuk deposito gitu misalnya. Kalau memang deposito boleh ya, nanti tentunya saya rasa ini harus urai ya apa saja yang boleh dan tidak boleh begitu. Supaya jelas nanti. Karena kan investasi itu bisa macam-macam kan. Beli obligasi pun investasi kan. Punya dividen Pak dari luar negeri. Saya belikan obligasi jasa marga gitu misalnya. Apakah termasuk Pak? Ya harusnya termasuk. Kalau kriteria berkaitan dengan ditanamkan di Indonesia untuk kegiatan usaha di Indonesia. Tapi kan belum kita dapat petunjuk yang lengkap untuk itu. Itu Pak Permata. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi syarat untuk tidak dikecualikan, dia itu 30% dari laba setelah pajaknya di luar negeri gitu ya Pak. Kalau di perusahaan luar negerinya cuman membagikan dividen cuma 10%, berarti perusahaan Indonesia yang menerima dividen, misal dia 100% penyertaannya, berarti dia harus membayar atas dividen yang nggak diterima dia gitu Pak. Kayak mana contohnya? Yang kan ada contohnya nih, ada contoh angka berapa? Misal yang angka 4, kan PTA punya 100% Berhad. Cuman di si Berhad ini bagiin dividen cuma 10% aja, berarti cuma 10 Pak ya? Ya. Nah, berarti kalau berdasarkan pasal ini, nah dividen 10 itu diinvestasikan, berarti kan dikecualikan ya Pak ya? Yang 10 ya. Kalau semua diinvestasikan ya semua, terus, semua pasal ini. Ya, dikecualikan ya. Terus apa? Terus kan yang ada selisih 30% itu loh Pak. Berarti 20%-nya tetap harus dibayar PTA gitu Pak. Ya, jadi kalau misalnya contoh aja ambil nomor 4 ya angkanya ya biar gampang. Dividen dibagi 23, diinvestasikan cuma 20 gitu kan. Kemudian dividen seharusnya dibagi adalah 7 ya, tambah lagi ada 7 ya. Terus dia tidak menginvestasikan 3 begitu. Artinya di sini si PTA ini kan harusnya menerima dividen berapa? 30 kan? Enggak 30 kan, contoh nomor 4. Iya. Ya, tapi kan yang dibagi hanya 23. Artinya hak dia untuk dapat dividen 7 itu masih ada. Maka itu termasuk sebagai objek PPh. Termasuk yang tidak diinvestasikan di Indonesia. Itu adalah objek PPh. Ya, maka di sini disebutkan terlalu 10 akan dikenai PPh. 30% kali 100 yaitu $30 dikurangi porsi dividen dibagi dengan 23.
Nah, porsi dividen dibagi 23, kurangi dividen diinvestasikan di Indonesia sebanyak 20 tadi. Begitu. Cuma ini contoh hitungannya tidak disebutkan ya, tapi ini bisa kita jadikan panduan nanti. Ya, jadi terhadap 10 bisa dikenakan pajak. Jadi kalau tadi Anda bilang harusnya dia terima 30 tapi yang dikasih 10, yang 20 itu termasuk objek pajak ya? Ya. Bukan, Pak. Gimana? Jadi maksud saya itu kan di Cipta Kerja ini dibilangnya dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Nah, cuman perusahaan luar negeri ini jadiin dividen cuma 10% dari laba setelah pajak gitu, Pak. Oh gitu. Terus? Ya. Nah, berarti kalau syarat di pasal ini harus 30%, berarti 20% yang tidak diterima tetap harus kita bayar gitu. Kalau keputusan sehubungan dengan itu harusnya kita dapat, ya. Kan itu keputusan dari pihak luar negeri ya, tapi kan hak kita untuk menerima 30 kan. Cuman keputusannya kan hanya berapa? 10 yang dibagi gitu. 10. Iya. Iya. Tetap ya serasa. Ya. Jadi tetap bayar yang tidak dia terima gitu, Pak. Iya. Ya. Nggak diterima itu kan bukan berarti nggak diterima dalam arti dia ini kan hak dia kan. Tapi dalam hal ini ketentuan yang berkaitan dengan itu, ya coba tadi Anda lihat mana yang menyebutkan seperti itu yang tadi Anda sebut. Ketentuan ya, tadi ketentuan ya, dividen ditekan di Indonesia tidak dikenai PPh. Oke. Bila yang diinvestasikan kurang dari 30% laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri, ya selisih dari 30% dikurangi realisasi investasi Indonesia yang kurang 30 tadi adalah dikenai PPh. Ya kan? Lalu sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri setelah dikurangi A dan B tidak dikenai PPh. Coba kalau Anda wujudkan poin B itu di contoh mana yang apakah contoh 4 bisa kita pakai? Tadi kan Anda memberikan contoh dividen hanya dibagi 10 kan? Ya nggak? Padahal harusnya 30 tuh. Iya nggak? Kalau di contoh 4 ini dia ngebaginya cuma 2-3% aja gitu, Pak ya? Nah, padahal harusnya kan 30 kan? Harusnya 30 itu dari mana, Pak? Ya, berkaitan dengan apa yang menjadi hak daripada siapa? Si PTA, begitu. Cuman kalau itu di sini kan RUPS. Ya. Kan ada ya, yang seharusnya dibagi sama yang dibagi itu ternyata berbeda, begitu. Ya, maka di sini disebutkan, maka itu apa akan menjadi apa objek PPh yang seharusnya tidak dibagi. Sama yang memang tidak diinvestasikan, gitu. Itu juga menjadi objek PPh. Ya, berarti berapa? $10 ya. Kemudian dikenai PPh 3, yang pertama 30% kalikan 100 tadi ya, 30, kurangi porsi dividen dibagi 23. Kok dibagi 23 ya? Porsi yang sudah dibagi 23 gitu maksudnya. Apa? Dividen yang sudah dibagi 23 gitu maksudnya. Oh ya, porsi dividen yang sudah dibagi sebanyak 23 tadi. 7 kan berarti. Ya, porsi dividen yang dibagi 23, kurangi dividen yang diinvestasikan 20 tambah 3. Ya, itu. Ya. Makasih, Pak. Masa itu ya. Nanti mungkin kalau saya mengartikan kalimat itu seperti itu ya. Mungkin nanti kalau yang Anda maksud jadi berbeda sesuai dengan ketentuan nanti kalau sudah keluar ketentuan apa pelaksananya ya kita bisa review lagi ya penjelasan yang sudah kita bahas hari ini begitu. Ya. Gitu, Mas Surya. Siapa sih panggilanmu? Indra. Surya, siapa? Hah? Indra. Oh Indra ya, Indra Surya. Panggilannya Indra ya, oke. Ya. Terima kasih, Pak.
Oke. Yang lain silakan. Kalau jurnal pembagian dividen tahu ya? Umumnya kalau ngasih dividen, perusahaan itu nanti bisa dilihat kalau secara akuntansi ada ya contoh jurnalnya. Tapi kalau secara pajak, mungkin yang kita akan tentukan apabila sudah dibagi ya. Dan kita anggap kalau misalnya berasal dari return earning, ya maka nanti akan mengurangi laba ditahan. Jadi jurnalnya adalah return earning, ya. Lalu kreditnya adalah pemotongannya ya, kalau memang itu objek pemotongan. Jadi nanti utang PPA pasal 23 atau utang PPA pasal 26 atau utang PPA pasal 4 ayat 2 ya, kalau memang itu misalnya tadi ya tidak diinvestasikan. Ya, kemudian baru pada kas begitu. Itu secara mudah seperti itu ya, kalau kita bicara jurnal atas pembagian dividen. Silakan ya, kalau masih ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ini sebenarnya menarik ya, perubahan apa berkaitan dengan dividen ini ya. Baik, Pak. Masuk semua ya? Semua, Pak. Hadir semua ya? Saya ini dulu 30 orang kan ya?